Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi untuk materi RISC dan CISC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Rabiul Saniul Amri dari Perkenalkan, nama saya Rizky Fatanda dan NIM saya 2151502071111138. Perkenalkan, nama saya Diterview Jaya Putra dengan nomor NIM 215150201111036 dari kelompok 3 AOK. Perkenalkan, nama saya Raditya Atmaja Satria Pramadi. Saya dari kelompok AOK 3 dengan NIM 215202071111042. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debra Muhammad Ghifari dengan nomor NIM 215150200111036 dari kelompok 3 AOK. Di sini saya RISC dan CSIC. Ditinjau dari jenis set instruksinya ada dua jenis arsitektur, yaitu yang pertama arsitektur komputer dengan kumpulan perintah yang rumit atau kompleks instruction set komputer, kalau bisa disingkat menjadi CSIC. Yang kedua arsitektur komputer dengan kumpulan perintah yang sederhana atau reduced instruction set komputer, atau bisa disingkat menjadi RISC. Selanjutnya RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk mengeset instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Proyek RISC pertama dibuat oleh IBM, Stanford, dan UC Berkeley pada akhir tahun 70 dan awal tahun 80-an. IBM 801, Stanford, MIPS, dan Berkeley RISC 1 dan 2 dibuat dengan konsep yang sama sehingga dikenal sebagai RISC. Fitur dasar RISC berdasarkan pengertian RISC atau Reduced Instruction Set Computer di atas. Fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut. A. Thread level parallelism atau paralelisme level ulir. Thread level parallelism atau paralelisme level ulir ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. B. Instruction level parallelism atau paralelisme tingkat instruksi. Instruction level parallelisme atau paralelisme tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Selanjutnya, manfaat RISC. Yang pertama, mikroprosesor baru dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuannya kurang rumit. Yang kedua, sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Yang ketiga, kesederhanaan RISC yang memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor. Yang keempat, setelah pengenalan RISC, komputer instruksi atau set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computing atau komputasi set instruksi kompleks. Selanjutnya CSIC atau Complex Instruction Set Computing. Kumpulan instruksi komputasi kompleks merupakan sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Yang kedua, konsep CSIC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Tetapi konsep ini menyulitkan dalam
penyusunan komputer bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selanjutnya, karakteristik CSIC. Yang pertama, syarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil, dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Karena CSIC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu atau tahun 1960 menjadi jauh lebih hemat. Yang kedua, dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Jumlah perintah sedikit tetapi rumit. Konsep CSIC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan. Selanjutnya, ciri-ciri CSIC. Jumlah instruksi banyak, namun instruksi berukuran tunggal. Ukuran yang umum adalah 4 byte. Jumlah mode pengalamatan data yang sedikit, biasanya kurang dari 50. Yang kedua, banyak terdapat perintah bahasa mesin. Yang ketiga, instruksi lebih kompleks. Yang keempat, tidak terdapat pengalamatan tak langsung. Yang kelima, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load atau store dengan operasi aritmatika. Atau misalnya penambahan dari memori, penambahan ke memori. Dan yang keenam, penekanan pada perangkat keras atau hardware. Kelebihan dan kekurangan CSIC. Kelebihan instruksi kompleks seperti CSIC mempermudah dalam pembuatan program. Set instruksi yang lengkap diharapkan akan semakin membuat pengguna mikroprosesor leluasa memilih program dalam bahasa assembler yang mendekati bahasa pemrograman level tinggi. Kekurangan dari CSIC yang pertama, kecepatan clock. Karena sirkuit yang besar, maka propagation delay atau tunda propagasi lebih besar. Dan karena logik CPU yang besar, sehingga kecepatan clock efektif menurun. Yang kedua, ukuran sistem dan biaya. Mempunyai banyak sirkuit hardware menyebabkan CPU menjadi kompleks. Hal ini meningkatkan biaya hardware pada sistem dan juga kebutuhan daya listrik. Baik, selanjutnya ada karakteristik eksekusi instruksi. Pertama dari execution sequencing, yaitu menentukan organisasi kontrol dan saluran pipa, operands used, jenis operan, dan frekuensi penggunaannya menentukan organisasi memori untuk menyimpannya dan mengatasinya untuk mengaksesnya. Operations perform, tentukan fungsi yang akan dilakukan oleh prosesor dan interaksinya dengan memori. Semantic gap, perbedaan antara operasi yang disediakan dalam HLL dan yang disediakan dalam arsitektur komputer. Dan terakhir adalah high level languages atau HLLs. Itu mengizinkan programmer untuk mengekspresikan algoritma secara lebih ringkas, compiler untuk mengurus detail yang tidak penting dalam ekspresi algoritma programmer, dan seringkali mendukung penggunaan pemrograman terstruktur secara alami dan atau desain berorientasi objek. Tertimbang frekuensi dinamis relatif operasi HLL, ini ada untuk PATT82A, ini dapat dilihat untuk assign, loop, call, if, goto, dan others. Itu dari dynamic appearance untuk menggunakan Pascal atau C, instruction weight, dan memory reference weighted. Ini dinamis persentase operan untuk integer constant, scalar variable, dan array atau structure. Dalam Pascal, C, dan juga average-nya. Dapat dilihat bahwa skala variable adalah paling besar average-nya dan integer constant adalah paling kecil. Argumen prosedur dan variabel skala lokal. Percentage of executed procedure calls itu dengan 3 argumen, 3, 5, 8, dan 12 argumen. Bisa dilihat dari compiler, interpreter, dan typesetter, dan juga small numeric programs. Implikasi HLL yang paling baik dapat dihukum dengan mengoptimalkan kinerja fitur yang paling memakan waktu dari program HLL tipikal. 3 elemen yang menjadi ciri arsitektur ESC adalah menggunakan register dalam jumlah besar atau menggunakan compiler untuk mengoptimalkan penggunaan register. Perhatian yang cermat perlu diberikan pada desain device instruksi, dan instruksi harus memiliki biaya yang dapat diprediksi dan konsisten dengan implementasi berkinerja tinggi. Penggunaan register besar mengajukan. Solusi perangkat lunaknya adalah
membutuhkan compiler untuk mengalokasikan register, mengalokasikan berdasarkan variabel yang paling banyak digunakan dalam waktu tertentu dan membutuhkan program yang canggih analisis. Sementara untuk solusi perangkat kerasnya adalah memperbanyak register dan secara langsung akan lebih banyak variabel dalam register tersebut. Jadi pada overlapping register Windows ini setiap window dibagi menjadi 3 area dengan ukuran yang sudah fix. Yang pertama ada parameter register yang dapat menyimpan parameter yang disalurkan dari window sebelumnya dan dapat menyimpan hasil untuk disalurkan kembali ke window sebelumnya. Local registers digunakan untuk variabel lokal. Lalu temporary registers digunakan untuk menukar parameter dan hasil dengan window 1 level di bawahnya. Lalu ada circular buffer organization. Circular buffer organization of overlap windows ini ketika ada call, maka window pointer yang sekarang akan menunjukkan register window yang sedang aktif. Jika semua window terpakai, maka sebuah interrupt akan dihasilkan di mana window yang berada di paling belakang call nesting disimpan ke memori. Window pointer yang telah disimpan mengindikasikan di mana window yang akan aktif setelah di-restore. Variabel global. Variabel yang dideklarasikan sebagai global dalam HLL dapat diberi lokasi memori oleh compiler dan semua instruksi mesin yang mereferensikan variabel ini akan menggunakan operan referensi memori. Skema ini tidak efisien untuk variabel global yang sering diakses. Alternatifnya adalah memasukkan satu set register global ke dalam prosesor. Register-register ini akan tetap jumlahnya dan tersedia untuk semua prosedur. Skema penomoran terpadu dapat digunakan untuk menyederhanakan format instruksi. Ada peningkatan beban perangkat keras untuk mengakomodasikan perpecahan dalam pengamatan register. Selain itu, linker harus memutuskan variabel global mana yang harus ditetapkan ke register. Nah, setelah itu ada kode ukuran relatif dalam RISC seperti tabel berikut. Habis itu karakteristik arsitektur set instruksi berkurang itu ada 4. Yang pertama adalah one machine instruction per machine cycle. Siklus mesin waktu yang diperlukan untuk mengambil 2 operan dari register melakukan operasi ALU dan menyimpannya dalam register. Setelah itu yang kedua adalah register to register operation, di mana only simple load and store operation accessing memory ini menyederhanakan kumpulan instruksi dan oleh karena itu unit control. Setelah itu yang ketiga ada simple addressing mode, menyederhanakan kumpulan instruksi dan unit control. Dan yang terakhir adalah simple instruksi format yang pada umumnya hanya satu atau beberapa format yang digunakan. Panjang instruksi diperbaiki atau diratakan pada batas kata. Opcode, decoding, dan register operan accessing dapat terjadi secara bersamaan. Nah, tabel berikut menunjukkan karakteristik dalam beberapa prosesor. Contohnya AMD 2 9000, number of instruction size-nya 1, max instruction size in bytes-nya 4, number of addressing mode-nya 1, indirect addressing-nya nggak punya, load and store combined with arithmetic enggak, max number of memory operand 1, aligned addressing allowed, no, max number of MMU used 1, number of bits for integer register specifier 8, dan yang terakhir adalah number of bits for FP register specifier 3D. Habis itu ada optimasi pipelining. Pipelining sendiri merupakan percabangan yang dikenal dengan delay branch. Tidak ada efeknya sampai suatu eksekusi instruksi selesai. Habis itu instruksi percabangan akhirnya mengalami delay. Setelah itu ada loop unrolling, di mana misal do I sama dengan 2, n min 1. Dengan A
AI sama dengan AI plus AI min 1 dikali AI plus 1. Itu original loop-nya. Habis itu loop unroll twice-nya seperti yang ada dalam tabel berikut. Seperti ini. Selanjutnya, MIPS R4000. Di sini merupakan salah satu chips RISC yang pertama yang tersedia secara komersial yang dikembangkan oleh MIPS Teknologi. Terinspirasi oleh sistem eksperimental yang dikembangkan di Stanford. MIPS R4000 ini memiliki arsitektur dan kumpulan instruksi yang sama dari desain MIPS sebelumnya R2000 dan R3000 yang menggunakan 64 bit untuk semua jalur data internal dan eksternal dan untuk alamat, register, dan ALU. MIPS R4000 juga dipartisi menjadi dua bagian. Yang pertama sebagai CPU dan yang lainnya berisi sebagai core processor untuk memanajemen memori. MIPS R4000 juga mendukung 32 register, 64 bit, serta menyediakan hingga 128 KB cache yang berkecepatan tinggi, masing-masing setengah untuk instruksi dan data. Di sini ada MIPS instruction format, ada instruksi dari format MIPS. Yang pertama ada E-type atau immediate, lalu ada G-type jump, dan ada R-type register. Di sini ada keterangan dari apa saja yang terdapat di dalam format ini, seperti operation adalah operation code, RS ada source atau register specifier, dan yang lain-lain. Selanjutnya di sini ada enhancing the R3000 pipeline. Di sini ada detail dari R3000 pipeline, lalu yang sini sudah dimodified untuk mengurangi latency-nya. Lalu di sini ada yang sudah teroptimal dengan paralel, TLB, dan cache access. Lalu di sini juga ada keterangan dari elemen-elemen apa saja yang terdapat di R3000 pipeline seperti if, instruction fetch, RD yaitu read, mem, memory access, WB write back to register file, dan lain-lain. Di sini ada tahapan pipa R3000. Jadi yang pertama adalah menggunakan TLB untuk menerjemahkan instruksi alamat virtual ke alamat fisik setelah di keputusan percabangan. Lalu selanjutnya ada kirim alamat fisik ke alamat instruksi, lalu ada mengembalikan instruksi dari instruksi cache. Lalu ada decode instruction, yaitu instruksi di dekode, lalu baca file register. Dan jika jika bercabang, hitung alamat target cabangnya. Lalu selanjutnya ada jika operasi register to register ini terjadi, maka operasi aritmatika atau logika dilakukan. Selanjutnya, jika cabang putuskan apakah cabang itu akan diambil atau tidak. Jika referensi memori memuat atau menyimpan, maka menghitung alamat virtual datanya. Lalu selanjutnya ada jika referensi memori dikirim ke alamat fisik cache datanya. Lalu ada jika referensi memorinya itu return dari data from data cache dan dicek tag-nya. Lalu yang terakhir yaitu menulis to register file. Jadi ini ada theoretical R3000 dan actual R4000 super pipeline. Di sini ada R3000 yang sudah teroptimize, dan ini ada R4000 pipeline yang defaultnya. Di sini ada instruksi apa saja, elemen apa saja yang terdapat di dalam instruksi R3000 dan R4000. Jadi tahapan pipa R4000 itu yang pertama pengambilan instruksi paruh pertama. Jadi alamat virtual disajikan ke cache instruksi dan buffer tepi tampilan terjemahan. Lalu selanjutnya instruksi mengambil paruh kedua, yaitu cache instruksi mengeluarkan instruksi dan TLB menghasilkan alamat fisik. Selanjutnya daftarkan file. Di sini akan dapat terjadi tiga aktivitas di salah satu ini. Yang pertama ada instruksi diterjemahkan dan pemeriksaan dibuat untuk kondisi interlock. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan tag cache, instruksi dilakukan, lalu ada operan yang diambil dari file register. Selanjutnya, sesudah mendaftarkan file, lalu periksa tag. Pemeriksaan tag dilakukan untuk pemuatan dan penyimpanan. Selanjutnya ada eksekusi instruksi yang terjadi di antara tiga aktivitas ini adalah salah satu, yaitu ada jika operasi register ALU melakukan operasi tersebut, ada jika memuat atau menyimpan data alamat virtual dihitung, atau jika cabang alamat virtual target cabang dihitung dan operasi cabang diperiksa.
Sesudah mengeksekusi instruksi, maka cache data terlebih dahulu, yaitu alamat virtual disajikan ke cache data dan TLB. Lanjutnya cache data yang kedua untuk menghasilkan alamat fisik dan cache data mengeluarkan data. Nah, lalu yang terakhir yaitu menulis kembali hasil instruksi ditulis kembali ke file Itu register. adalah Spark atau arsitektur yang dapat diskalakan. Arsitektur yang ditentukan oleh Sun Microsystems. Sun melisensikan arsitektur tersebut kepada vendor lain untuk memproduksi mesin yang kompatibel dengan Spark. Spark ini terinspirasi dari mesin Berkeley RSC1 dan set instruksi serta organisasi registernya didasarkan pada mode Berkeley RSC. Ini ada Spark Register window layout, bisa dilihat ini menggunakan 3 prosedur dari physical registers, prosedur A, local. Sebentar. Ya, dari physical registers dan logical registers, di mana logical registers itu dibagi menjadi 3, prosedur A, prosedur B, dan prosedur C, dan physical register langsung menjadi 1. Ini ada Spark instructions format, itu ada call format, branch format, set format, floating point format, dan general format. RSC versus CISC. Secara kuantitatif itu membandingkan ukuran dan eksekusi program kecepatan program pada mesin RSC dan ESC yang menggunakan teknologi yang sebanding. Dari sisi kualitatif, eksamen masalah dukungan bahasa tingkat tinggi dan penggunaan real estate VLSI, dan dapat disimpulkan masalah dengan perbandingan tersebut adalah yang pertama, tidak ada pasangan RSC dan CISC mesin yang sebanding dalam biaya siklus hidup, tingkat teknologi, kompleksitas gerbang, kecanggihan compiler, dukungan sistem operasi, dan lain-lain. Tidak ada rangkaian pengujian yang pasti program ada, sulit untuk memisahkan efek perangkatan keras dari efek yang lebih lengkap. Kebanyakan perbandingan dilakukan pada mainan daripada produk komersial, core mainan, dan sebagian besar perangkat komersial diiklankan karena RSC memiliki kemampuan karakteristik RSC dan CISC. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.